Siapa sangka, seorang janda kaya asal Jerman rela meninggalkan kehidupan mewahnya di Eropa. Ia memilih masuk Islam, pindah ke Solo, dan menikah dengan seorang penjual es teh jumbo. Sekarang, ia merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Bagaimana kisahnya? Simak sampai habis, karena kisah ini benar-benar menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah inspiratif penuh makna. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Tekan juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap ada video terbaru. Tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Dan jangan lupa, tulis juga asal daerah kalian, biar kita bisa tahu dari mana saja saudara-saudara muslim kita menonton video ini. Anna adalah seorang wanita berkebangsaan Jerman yang memiliki kehidupan serba berkecukupan. Sejak muda, ia terbiasa hidup dalam kemewahan. Ia tumbuh di lingkungan keluarga yang terpandang, mendapatkan pendidikan terbaik, dan memiliki akses ke segala hal yang diinginkan banyak orang. Hidupnya seolah tanpa kesulitan. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang bisnis, ia menikah dengan seorang pria Jerman yang kaya raya dan memiliki bisnis besar di sektor properti. Kehidupan rumah tangganya tampak sempurna dari luar, liburan ke berbagai negara, tinggal di rumah mewah, memiliki koleksi mobil mahal, dan menghadiri acara-acara eksklusif bersama orang-orang berpengaruh di Eropa. Namun, di balik kemewahan itu, Anna sering merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Meski memiliki segalanya, ia tetap merasakan kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Ia sering bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kebahagiaan? Mengapa ada perasaan kosong di dalam hati meskipun saya memiliki segalanya? Pertanyaan ini terus menghantuinya. Tetapi ia mengabaikannya dengan menyibukkan diri dalam aktivitas sosial dan gaya hidup hedonis. Hingga suatu hari, kehidupannya berubah drastis dalam sekejap. Suaminya, yang selama ini menjadi sandaran hidupnya, mengalami serangan jantung mendadak dan meninggal dunia di usianya yang masih tergolong muda. Kejadian ini seperti petir di siang bolong bagi Anna. Ia tidak pernah membayangkan hidup tanpa suaminya. Dunia yang selama ini terasa sempurna tiba-tiba runtuh begitu saja. Meskipun secara finansial ia masih sangat berkecukupan, kesedihan yang ia alami begitu mendalam. Ia mulai merasa bahwa harta dan kemewahan tidak dapat menghapus duka dan kesepian yang menghantuinya setiap hari. Hari-hari setelah kepergian suaminya menjadi masa yang penuh dengan pertanyaan bagi Anna. Ia mulai mencari jawaban tentang makna hidup, mencoba berbagai cara untuk mengisi kehampaan dalam hatinya. Ia mengikuti berbagai seminar motivasi, membaca buku-buku self-improvement, bahkan berkonsultasi dengan psikolog untuk mencari cara agar bisa kembali menemukan kebahagiaan. Namun, semua usaha itu tidak memberikan jawaban yang ia cari. Ia tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang teman lamanya, seorang perempuan Muslim yang telah lama tinggal di Jerman. Teman ini memperhatikan perubahan dalam diri Anna dan mencoba menghiburnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak sekadar memberi nasihat atau menyarankan hiburan, tetapi mulai mengenalkan Anna pada konsep ketenangan dalam Islam. Awalnya, Anna hanya mendengarkan sekilas tanpa terlalu tertarik. Namun, ada satu kalimat yang begitu membekas dalam pikirannya, yaitu ketika temannya berkata, "Kamu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan sejati dalam harta atau manusia. Kebahagiaan sejati hanya datang saat hati kita berserah kepada Tuhan." Kalimat itu terus terngiang-ngiang dalam pikirannya. Ia mulai bertanya lebih dalam tentang Islam, bukan sebagai agama semata, tetapi sebagai jalan hidup yang menawarkan ketenangan batin. Temannya memberinya sebuah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jerman, dan menyarankan agar Anna membacanya dengan hati yang terbuka. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anna membaca Al-Quran. Ia mulai dengan surah Al-Fatihah,
Kemudian lanjut ke beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah. Ada sesuatu yang berbeda dalam kata-kata yang ia baca. Ia merasa seolah-olah Al-Quran sedang berbicara langsung kepadanya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia pendam. Salah satu ayat yang membuatnya menangis adalah firman Allah dalam surah Ar-Rod ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Seumur hidup, ia selalu mencari kebahagiaan di tempat yang salah, di harta, di popularitas, di perjalanan keliling dunia. Padahal ketenangan sejati ada dalam mengingat Tuhan. Hari demi hari, Ana semakin tertarik mempelajari Islam. Ia mulai menonton ceramah-ceramah Islam di YouTube, membaca buku-buku tentang kisah mualaf, dan berdiskusi dengan teman-temannya yang Muslim. Semakin dalam ia mempelajari Islam, semakin ia merasa bahwa inilah jalan yang selama ini ia cari. Setelah beberapa bulan dalam pencarian spiritual, akhirnya Ana mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dengan hati yang mantap, ia mendatangi sebuah masjid di Jerman dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan imam dan para saksi. Hari itu, Ana resmi menjadi seorang muslimah. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai, merasa hidupnya memiliki tujuan yang jelas. Namun, perjalanan hidupnya tidak berhenti di situ. Sebagai seorang mualaf, ia menghadapi banyak tantangan. Beberapa kerabat dan teman-temannya tidak bisa menerima keputusannya. Mereka menganggapnya aneh dan bahkan ada yang menjauhinya. Namun, Ana tidak goyah. Ia yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar dan ia siap menjalani hidup barunya dengan penuh keyakinan. Suatu hari, dalam pencariannya untuk lebih mendalami Islam, Ana mendengar tentang Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Indonesia dan merasa tertarik dengan budaya serta keramahan masyarakatnya. Ia ingin belajar Islam lebih dalam di lingkungan yang lebih mendukung. Setelah banyak mempertimbangkan, ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Indonesia dan memulai hidup baru di sana. Ana memilih Solo sebagai tempat tinggalnya karena kota ini dikenal sebagai salah satu kota dengan nuansa Islam yang kental serta kehidupan yang tenang dan damai. Ia merasa bahwa ini adalah tempat yang tepat untuk memperkuat keimanannya dan menjalani kehidupan sederhana yang penuh berkah. Kedatangannya di Solo menjadi awal perjalanan baru dalam hidupnya. Ia mulai beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda dari kehidupannya di Eropa. Di sini, ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun, kejutan terbesar dalam hidupnya belum berakhir. Di kota inilah ia bertemu dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Seorang pria sederhana yang bekerja sebagai penjual es teh jumbo. Pertemuan dengan pria ini menjadi titik awal kisah cinta yang unik dan penuh makna, yang akan mengajarkan Ana bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada harta atau status sosial, melainkan pada keikhlasan hati dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah resmi menjadi seorang Muslim, Ana merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, hidup sebagai seorang mualaf di Jerman bukanlah hal yang mudah. Ia menghadapi banyak tantangan, termasuk kehilangan beberapa teman dan mendapatkan penolakan dari keluarganya. Meski demikian, ia tetap teguh dalam keimanannya. Setelah beberapa bulan menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim, Ana merasa perlu untuk lebih mendalami Islam di lingkungan yang lebih kondusif. Ia pun mulai mencari tempat yang bisa membantunya lebih memahami ajaran Islam dengan lebih baik. Saat mencari informasi tentang negara-negara Muslim, Ana menemukan Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ia membaca banyak kisah tentang keramahan masyarakat Indonesia, budaya yang penuh dengan nilai-nilai Islam, serta kehidupan yang lebih sederhana namun penuh makna. Dari semua kota yang ia pertimbangkan, Solo menarik perhatiannya. Kota ini dikenal dengan suasana religiusnya, budaya yang masih kental, serta masyarakatnya yang ramah dan bersahaja. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk berangkat ke Solo dan memulai kehidupan baru di sana. Ketika pertama kali tiba di Solo,
Anna merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana kota yang tenang, keramahan orang-orang yang ia temui, serta kehangatan dalam interaksi sosial membuatnya merasa diterima. Meskipun ia masih kesulitan dalam bahasa, banyak orang dengan sabar membantunya beradaptasi. Ia mulai belajar lebih dalam tentang Islam, menghadiri kajian-kajian di masjid, dan bahkan mulai mengenakan hijab sebagai bentuk kecintaannya pada agama barunya. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah pertemuannya dengan seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di suatu sore yang cerah, Anna berjalan-jalan di sekitar kampung tempatnya tinggal. Ia menikmati suasana khas Solo, jalanan kecil dengan rumah-rumah sederhana, anak-anak yang bermain dengan riang, serta suara azan yang berkumandang dari masjid terdekat. Saat merasa haus, ia melihat sebuah warung kecil yang menjual es teh jumbo, sebuah minuman khas yang sangat populer di Solo. Tanpa berpikir panjang, ia mendekati warung tersebut dan memesan segelas es teh untuk menyegarkan tenggorokannya. Di balik gerobak sederhana itu, berdirilah seorang pria bernama Yusuf. Ia adalah seorang pria lokal yang sehari-hari berjualan es teh jumbo untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Yusuf bukanlah orang yang kaya, tetapi ia dikenal sebagai pribadi yang jujur, ramah, dan penuh dengan kebaikan hati. Ketika pertama kali melihat Anna, ia sedikit terkejut. Jarang sekali ada orang asing yang datang ke warung kecilnya. Dengan bahasa Indonesia yang masih terbata-bata, Anna mencoba berbicara dengan Yusuf. Ia bertanya tentang minuman yang dijual, bagaimana cara membuatnya, dan mengapa es teh jumbo begitu populer di Solo. Yusuf dengan sabar menjelaskan, bahkan menunjukkan cara meracik minuman tersebut dengan senyum hangat. Percakapan yang awalnya hanya sebatas antara penjual dan pembeli, lama-kelamaan berkembang menjadi obrolan yang lebih dalam. Setiap kali Anna datang untuk membeli es teh, ia selalu menyempatkan diri berbicara dengan Yusuf. Mereka mulai bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Anna menceritakan bagaimana ia menemukan Islam, perjuangannya sebagai mualaf, serta bagaimana ia memilih Solo sebagai tempat tinggal barunya. Sementara itu, Yusuf berbagi kisah tentang kehidupannya yang sederhana, bagaimana ia berusaha menjalani hidup dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, serta bagaimana Islam telah mengajarkannya untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Tanpa disadari, ada rasa kagum yang tumbuh di hati Anna terhadap Yusuf. Ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri pria ini, kesederhanaan, ketulusan, dan kebaikan hati yang jarang ia temui dalam kehidupannya sebelumnya. Yusuf bukanlah pria yang kaya atau berpendidikan tinggi, tetapi ia memiliki kebijaksanaan yang mendalam tentang hidup. Di sisi lain, Yusuf juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Anna. Ia melihat bagaimana wanita ini berusaha memahami Islam dengan sepenuh hati, bagaimana ia tetap rendah hati meskipun berasal dari kehidupan yang jauh lebih mewah, serta bagaimana ia menikmati kesederhanaan tanpa keluhan. Namun, Yusuf merasa bahwa dirinya hanyalah seorang pria biasa. Bagaimana mungkin seorang wanita Eropa yang pernah hidup bergelimang harta bisa tertarik padanya? Ia bahkan tidak berani berpikir lebih jauh, karena merasa bahwa dunia mereka terlalu berbeda. Hingga suatu hari, Anna yang lebih berani mengungkapkan perasaannya. Ia berkata dengan jujur bahwa ia mengagumi ketulusan dan kesederhanaan Yusuf. Ia tidak peduli dengan harta atau status sosial, karena yang ia cari adalah seseorang yang bisa menjadi imam dalam hidupnya, seseorang yang bisa membimbingnya dalam Islam. Yusuf terkejut, tetapi dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah takdir yang telah Allah atur untuknya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia pun memberanikan diri untuk melamar Anna. Lamaran itu sederhana, tanpa kemewahan, tanpa pesta besar. Hanya ada Yusuf, keluarga terdekatnya, dan beberapa teman muslim yang telah menjadi bagian dari kehidupan baru Anna. Dengan penuh keyakinan, Anna menerima lamaran tersebut, dan mereka pun menikah dalam sebuah akad yang penuh kebahagiaan. Pernikahan ini menjadi kejutan bagi banyak orang. Bagaimana mungkin seorang janda kaya dari Jerman memilih menikah dengan seorang penjual es teh di Solo? Namun bagi Anna, kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau status sosial.
Kebahagiaan sejati adalah tentang ketenangan hati, tentang merasa dicintai dan dihargai apa adanya, serta tentang menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Setelah menikah, Anna dan Yusuf menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Anna ikut membantu Yusuf berjualan es teh, tidak merasa malu atau canggung. Setiap hari, mereka bangun pagi bersama, mempersiapkan warung kecil mereka, melayani pelanggan dengan senyum, dan menikmati setiap momen kebersamaan mereka. Hidup Anna kini jauh berbeda dari kehidupannya yang dulu. Tidak ada lagi pesta mewah, tidak ada lagi perjalanan keliling dunia, tidak ada lagi harta berlimpah. Tetapi, ada sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan hati, cinta yang tulus, dan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Anna sering berkata kepada suaminya, "Aku dulu memiliki segalanya, tetapi hatiku kosong. Sekarang, hidupku sederhana, tapi aku merasa lebih bahagia daripada sebelumnya." Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada harta, status, atau kehidupan glamor. Bahwa cinta sejati tidak melihat perbedaan duniawi, tetapi bagaimana seseorang bisa menerima dan mencintai dengan ketulusan. Kisah cinta Anna dan Yusuf adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, dalam cara yang tidak terduga. Dan bahwa ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka Allah akan menggantikan segala sesuatu yang hilang dengan sesuatu yang jauh lebih indah dan bermakna. Setelah menikah, kehidupan Anna dan Yusuf berjalan dengan penuh kesederhanaan. Bagi Anna, ini adalah dunia yang benar-benar berbeda dari kehidupannya sebelumnya di Jerman. Jika dulu ia tinggal di rumah mewah dengan segala fasilitas lengkap, kini ia tinggal di sebuah rumah kecil sederhana di sudut kota Solo. Jika dulu ia terbiasa makan di restoran mahal dan menikmati hidangan eksklusif, kini ia justru merasa lebih bahagia menikmati hidangan sederhana yang ia buat sendiri bersama suaminya. Setiap pagi, Anna dan Yusuf bangun sebelum fajar untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini adalah momen yang sangat berharga bagi mereka. Bagi Anna, berdoa bersama suaminya memberikan ketenangan yang luar biasa. Setelah salat, mereka berdua biasanya duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat, berbicara tentang rencana hari itu, atau sekadar menikmati udara pagi yang sejuk. Setelah itu, mereka mulai mempersiapkan warung kecil mereka untuk berjualan es teh jumbo. Anna dengan senang hati membantu Yusuf menyiapkan bahan-bahan, mencuci gelas, dan bahkan melayani pelanggan. Awalnya, beberapa orang di sekitar merasa heran melihat seorang wanita bule bekerja di warung es teh. Namun, lama-kelamaan, mereka mulai mengenal Anna dan menghargai kerja kerasnya. Bahkan, banyak pelanggan yang datang ke warung mereka bukan hanya untuk membeli es teh, tetapi juga untuk berbincang dan mendengar kisah perjalanan hidup Anna yang menginspirasi. Hari-hari mereka berjalan dengan penuh kehangatan. Meskipun sederhana, kehidupan yang mereka jalani terasa lebih bermakna. Setiap sore setelah berjualan, mereka sering pergi ke masjid bersama, mengikuti kajian, atau sekadar berjalan-jalan di sekitar kota menikmati suasana Solo yang tenang. Anna semakin mencintai kehidupan barunya dan merasa bahwa inilah kebahagiaan sejati yang selama ini ia cari. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya mereka menghadapi tantangan, terutama dalam hal ekonomi. Berjualan es teh jumbo tidak selalu memberikan penghasilan yang besar, dan terkadang mereka harus berhemat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi, berbeda dengan kehidupannya dulu yang penuh dengan ketakutan kehilangan harta, kini Anna belajar untuk lebih bersyukur. Ia sering berkata kepada suaminya, "Dulu aku memiliki segalanya, tapi hatiku kosong. Sekarang hidupku sederhana, tapi aku merasa lebih kaya daripada sebelumnya." Yusuf, sebagai seorang suami yang bertanggung jawab, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Ia tidak ingin istrinya merasa kekurangan, meskipun ia tahu bahwa Anna adalah wanita yang sangat sabar dan tidak pernah mengeluh. Melihat dedikasi Yusuf, Anna pun terpikir untuk membantu meningkatkan penghasilan mereka dengan cara yang lebih kreatif. Suatu hari,
Anna memiliki ide untuk mengembangkan usaha es teh jumbo mereka. Ia menyadari bahwa di era digital, media sosial memiliki peran besar dalam mempromosikan usaha kecil. Dengan pengalaman dan wawasan bisnisnya dari masa lalu, ia mulai belajar cara memanfaatkan platform online untuk menarik lebih banyak pelanggan. Ia mulai mengambil foto produk dengan tampilan yang menarik, membuat akun Instagram dan Facebook untuk warung mereka, serta mempromosikan es teh jumbo dengan konsep yang lebih unik. Ia juga mulai menambahkan berbagai varian rasa, seperti es teh lemon, es teh madu, dan es teh susu, yang ternyata mendapat respons positif dari pelanggan. Perlahan tapi pasti, usaha mereka mulai berkembang. Warung kecil mereka yang dulunya hanya dikunjungi oleh pelanggan setempat, kini mulai dikenal lebih luas. Banyak orang datang untuk mencoba es teh buatan mereka setelah melihat promosi di media sosial. Bahkan, beberapa pelanggan dari luar kota sengaja datang ke Solo hanya untuk merasakan es teh jumbo yang kini viral berkat usaha Anna. Keberhasilan ini bukan hanya membawa keuntungan finansial bagi mereka, tetapi juga menjadi bukti bahwa kerja keras dan ketulusan dalam menjalani hidup akan selalu membawa hasil yang baik. Namun, di balik kesuksesan ini, ada hal yang jauh lebih penting bagi Anna. Ia semakin merasa bahwa hidupnya kini penuh berkah. Bukan karena uang atau popularitas, tetapi karena keberkahan dari Allah yang ia rasakan setiap hari. Setiap langkah yang ia ambil, setiap usaha yang ia lakukan, selalu terasa ringan dan penuh dengan kebahagiaan. Ia merasa lebih dekat dengan suaminya, lebih dekat dengan komunitas Muslim di sekitarnya, dan yang paling penting, lebih dekat dengan Allah. Dalam setiap doanya, ia selalu mengucap syukur karena telah dipertemukan dengan Yusuf, seseorang yang mungkin tidak memiliki harta berlimpah, tetapi memiliki hati yang penuh ketulusan. Tidak hanya itu, Anna juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan amal, membantu anak-anak yatim, serta mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak di kampungnya secara gratis. Baginya, berbagi adalah salah satu cara terbaik untuk menunjukkan rasa syukur atas kehidupan barunya yang penuh berkah. Seiring berjalannya waktu, kisah hidup Anna semakin dikenal oleh banyak orang. Banyak media yang tertarik untuk mewawancarainya, banyak orang yang ingin mendengar langsung perjalanannya dalam menemukan Islam dan kebahagiaan sejati. Namun, bagi Anna, kebahagiaan yang ia rasakan tidak bisa diukur dengan popularitas atau pengakuan dari orang lain. Kebahagiaan sejati baginya adalah ketika ia bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan, bersama suami yang ia cintai, dalam lingkungan yang penuh dengan keberkahan. Suatu hari, saat duduk bersama Yusuf di depan rumah mereka yang sederhana, Anna berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku akan berubah sejauh ini. Dulu, aku pikir kebahagiaan ada di dalam harta dan kemewahan. Tapi sekarang aku tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, ketika kita bisa berbagi, dan ketika kita merasa dekat dengan Allah." Yusuf tersenyum dan menggenggam tangan Anna. Kita mungkin tidak memiliki banyak harta, tapi kita punya sesuatu yang lebih berharga, hati yang selalu bersyukur dan kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Anna mengangguk, menatap langit senja yang mulai berubah warna. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah kehidupan yang selalu ia cari, kehidupan yang penuh dengan makna, cinta, dan ketenangan. Dan itulah kisah seorang janda kaya dari Jerman yang menemukan kebahagiaan sejati dalam kesederhanaan. Dari seorang wanita yang dulu hidup dalam kemewahan tetapi merasa hampa, kini ia menemukan makna hidup yang sebenarnya dalam Islam, dalam cinta yang tulus, dan dalam kehidupan sederhana yang penuh keberkahan. Subhanallah, sungguh kisah yang luar biasa. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Anna. Jangan lupa tulis di kolom komentar, apa pelajaran berharga yang kalian dapatkan dari kisah ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.